Oke teman-teman, di sini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai momen di mana BRI Liga 1 beberapa minggu ini banyak sekali kejadian-kejadian yang memang menjadi perhatian publik dan mungkin menurut saya sangat perlu untuk dibahas sebagai bahan evaluasi nanti bagaimana federasi ya untuk mengurus persepak bolaan Indonesia. Oke, kita ketahui ya, semenjak tragedi Kanjuruhan Malang kemarin banyak sekali elemen ya, pihak yang memang menjadi korban serta terkena dampak dari beberapa tragedi itu. Oke, kita akui ya, kita harus turut berbela-sungkawa terhadap korban, dan harapan kita semua tentu bagaimana pemerintah mengusut tuntas kejadian tersebut agar nantinya bisa menjadi pelajaran bagi seluruh elemen yang memang memiliki kepentingan di sepak bola Indonesia. Nah, di sini saya akan sedikit bercerita ya, dan juga melihat beberapa kejadian kemarin. Nah, di media banyak sekali kemarin viral bahwa ada pelemparan bus ya di Stadion Maguwarjo, dan di sini ternyata yang dilempar adalah bis Arema FC. Nah, sebelum kita membahas di situ, kita sangat apresiasi ya bagaimana pertandingan berjalan sangat luar biasa dengan skor yang 2-0 ini ternyata membuat para pendukung PSS Sleman sangat bersorak gembira ya, baik itu di luar stadion maupun di dalam stadion. Saya melihatnya beberapa di media itu selalu diangkat dan itu memang luar biasa. Namun sebenarnya apa yang menjadi permasalahan? Nah, ini yang akan kita bahas. Apa yang menjadi permasalahan sampai bus Arema FC ya itu sampai dilempar. Nah, kita berkaca dari beberapa laga Arema terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, mungkin ini sebagai protes ya, sebagai bentuk protes beberapa supporter ya, supporter Indonesia yang memang menolak Arema untuk tetap di BRI Liga 1. Hal ini lantaran sebagai rasa empati Arema terhadap pendukungnya sendiri. Jadi seluruh supporter Indonesia sudah berempati, tetapi mungkin dari manajer Arema karena tidak mau menanggung kerugian dan sebagainya, ingin terus melanjutkan kompetisi. Nah, ini sah-sah saja. Namun lagi-lagi teman-teman ya, yang saya prihatinkan adalah sekarang ini adalah pemain-pemain Arema itu sendiri. Nah, mengapa pemain-pemain Arema? Nah, pemain-pemain Arema ini tidak memiliki kesalahan apapun ya dalam tragedi ini. Nah, tetapi harus terkena imbasnya. Pertama, Arema tidak boleh mengikuti beberapa agenda di stadion yang memang dia tuju. Contohnya, dia ingin ke Stadion Jatidiri ya di Semarang, tidak diperbolehkan. Kemudian di Solo juga tidak diperbolehkan. Nah, kemudian beberapa waktu lalu juga meminjam lapangan latihan di UGM juga tidak diperbolehkan. Di Bantul tidak diperbolehkan. Nah, kemudian banyak yang bertanya sebenarnya apa yang terjadi itu. Nah, ini terjadi lantaran beberapa hal tersebut ya, seperti tidak memiliki rasa empati terhadap pendukungnya sendiri. Itu yang dituntut oleh supporter seluruh daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, kemudian yang selanjutnya, beberapa waktu yang lalu saya kutip dari Tribun Malang, yakni kapten tim Arema yakni John Alfariji itu mengatakan bahwa jika kami ya, dalam artian kami itu Arema, seperti ditindas di negara sendiri ya, lebih baik kami mundur. Nah, artinya itu dia personal sebagai kapten tim lebih baik mundur. Nah, tentu ini kembali lagi ke kebijakan ya. Aremania sudah disanksi tidak boleh menonton sampai kompetisi ini berakhir. Nah, kemudian jika Arema mundur, jika Arema mundur ini konsekuensinya Arema akan dihukum. Nah, dihukum dengan denda. Nah, itu memang sudah menjadi aturan kompetisi. Nah, itu mungkin yang membuat manajer saat ini memang mempertimbangkan hal itu untuk mundur.
Nah, mungkin lebih besar dendanya itu dan imbasnya nanti. Tapi kalau kita melihat seperti ini, ditolak di mana-mana ya, kemudian beberapa klub menolaknya juga. Ini menjadi hal yang memang menurut saya seharusnya ada kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah dan juga manajer Arema. Kalau sudah ditolak di mana-mana, ya, sudah ditolak di mana-mana, tentu ini menjadi hal yang miris ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, kemudian di kasus pelemparan bus kemarin, apakah kita bisa menyalahkan supporter? Nah, tentu ini ada beberapa sisi yang harus kita bahas. Supporter seperti itu mungkin karena meluapkan kekecewaannya terhadap Arema. Namun yang terkena dari dampak itu adalah pemain. Nah, pemain ini yang mau dikemanakan, yang mau diselamatkan ini seperti apa? Nah, kalau memang Arema nanti mundur atau dia keluar dari kompetisi, tentu dari beberapa pemain Arema ini yang akan menjadi korban juga nantinya. Dia harus diputus kontrak. Nah, kemudian bagaimana nasib keluarganya? Nah, ini memang menjadi permasalahan pelik. Nah, kembali lagi hal ini harus diselesaikan oleh PSSI. Bagaimana PSSI mengatur ritme semua ini agar bisa menjadi solusi yang solutif untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, ini karena ini sangat sulit ya jika tidak diselesaikan. Kemudian yang saya lihat di beberapa media juga mengatakan bahwa ada beberapa pemain dari Arema juga sudah mundur ya, dan juga sudah dikontrak oleh klub lain seperti Hazim Kipu, kemudian Hanis Sagara. Kemudian yang terbaru di sini ada sosok yang memang sangat mengejutkan ya, yakni Adam Alis. Ternyata dia pindah ke Borneo FC. Nah, belum lagi dengan statement Al-Fariji yang lebih baik mundur seperti itu, membuat ya seperti inilah, ketika bermain tetapi tidak memiliki dukungan dari beberapa elemen, dalam artian Aremania sudah dilarang untuk menonton, kemudian supporter lain juga tidak respect dengan Arema. Nah, mungkin ini bisa menjadi PR untuk PSSI untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, kembali lagi saya garis bawahi, ini adalah menjadi PR PSSI untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Apakah Arema tetap diikutkan atau dipertimbangkan untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah, ini yang memang menjadi hal yang harus dibahas, teman-teman ya. Nah, oke. Untuk pembahasan Arema mungkin seperti itu yang bisa menjadi informasi dan menjadi gambaran bagaimana untuk kedepannya kita serahkan kembali ke federasi. Nah, harapan saya tidak ada yang menjadi anak tiri, kemudian menjadi anak kandung, atau yang menjadi anak angkat dalam federasi. Karena semua klub itu sama, mereka berhak bersaing bersama, kemudian berhak untuk menentukan sistem kompetisi adanya degradasi, kemudian sistem Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga Nusantara dimainkan. Itu memang menjadi harapan semua. Semoga sepak bola Indonesia tetap berkembang, maju, dan sesuai harapan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.